Itu waktu itu masih kolonel tuh, jadi kayak apa pejabat yang interaksi sama sayanya. Jadi Pak Andika jadi apa liaison officer penghubung, apa berdua penghubungnya ke saya tuh Andika tuh. Nah Pak Budiman jadi kasatnya tuh. Nah waktu Pak Budiman ngomong gini ke saya, "Nok, bantuin TNI dong." Oke. Kita butuh ini buat peralatan telekomunikasinya supaya kalau pasukan TNI bergerak, backbone komunikasi ikut gerak. Kebayang nggak? Kan selama ini kan kita mikir kalau pasukan gerak, ini kan pakai BTS seluler segala macam, udah gitu kapan masangnya kalau lagi perang kan nggak bisa. Gimana caranya kita gerak si telekomunikasi ikut gerak tanpa lewat satelit segala macam, tapi kita punya peralatan sendiri. Ya udah, gue bikinin. Tapi kalau saya kan cara bikinnya nggak ono bikin. Kalau ono selalu caranya nggak gitu. Kalau ono kerjasama biasanya caranya, oke, kita ngoprek bareng, terus anak-anak letnan segala macam, letnan, mayor segala macam, kita nongkrong bareng, gua kasih ilmunya, lu bikin sampai jadi. Jadi dia yang paling jago si Hinanto, Kopassus tuh, sersan mayor. Gelo. Dia bikin BTS sendiri, bisa. Terus dia yang bikin, jadi alatnya WiFi ya. Kita ganti sistem operasinya WiFi-nya. WiFi-nya ditaruh di atas mobil. Nanti antar WiFi komunikasi satu sama lain. Kalau kita pakai WiFi yang normal adalah kan gini, kalau WiFi di kantor atau di rumah itu kan WiFi, handphone atau laptop masuk ke WiFi, terus dari WiFi keluar kabel LAN masuk ke internet kan. Antar WiFi nggak ngomong kan? Nggak ngomong. Kalau ini nggak. Antar WiFi ditaruh di atas mobil, gerak. Antar WiFi ngomong satu sama lain. Jadi dia langsung tahu, oh yang bagus ke arah sana lewat mobil yang ini, oh lewat sana. Terus kalau kena kehajar mobilnya rusak segala hancur meledak, dia langsung pindah otomatis ke yang bagus gitu. Terus dengan kondisi gerak kita nyoba video call, nyambung. Dan yang bisa bikin waktu itu sih Hinanto sersan mayor Kopassus. Masih sersan mayor. Nggak tahu sekarang kayaknya udah pensiun deh. Jago tuh anak, asli tuh anak jagoan. Ya dipertahankan aja dia. Kalau buat saya bukan masalah dia dipertahankan. Kalau buat saya, kita butuh banyak Hinanto. Dan si Hinanto ini yang gilanya, dia itu dari prajurit Tamtama, karir di Kopassus bisa kayak gitu, kagak pernah kuliah, nggak pernah. Jadi saya nggak tahu teknik pendidikan Kopassusnya gimana ya. Tapi ternyata di Kopassus bisa anak yang jago bisa dipoles sampai kayak gitu. Dan saya pengen kalau bisa semua jadi kayak gitu. Kalau itu bisa, aparat kita keren. Cuman ya gitu modelnya. Satu udah, yang lain nggak dibikin. Kalau saya pengen banyak. Kalau banyak kan keren, gerakannya parah banget soalnya kalau bisa banyak. Dan Hinanto kalau gerak parah banget, parah. Asli parah. Ini tadi alat tadi yang di mobil itu satu malam dia bikin 40 biji. 40 kan gue nih bikin kan tadinya masih kosong ya, wifi-nya masih kosong, dalam waktu satu malam 40 biji kerubah. Gue langsung bingung, udah jadi, udah pak siap jadi. Bingung, gurunya langsung stres. Sersan tuh yang letnan, kalau ya udah kolonel jenderal belum asli. Iya udah gitu. Pikirannya anggaran, program, parah. Gue lebih suka sama letnan, sama sersan mayor, keren. Malah yang bagus-bagus kemarin di Mabes tuh yang bagus yang anak yang baru, tapi dari SMK. Dan mereka kan rekrut juga ya, tapi ya levelnya yang apa ya, yang kuning 1, 2 tuh Ya apa? Prajurit itu. Bukan, prajurit itu yang merah tuh. Tamtama. Di atasnya tuh yang Serda Sertu. ya Serda Sertu itu. Jadi kan pas mereka masuk dari SMK itu Serda Sertu kayak gitu. Jago itu, asli jago. Cuman saya guru kan kadang-kadang dianggapnya kayak ini ya, kayak bintang 1 gitu. Sampai Hinanto kadang-kadang nasihatin saya, Pak, Bapak nggak bisa gitu ke saya Pak, Bapak tuh pimpinan, nggak bisa kayak gitu dekat ke saya. Hah?
Gue nggak bisa. Suka-suka gue. Gue kan gitu. Dia langsung jaga diri gitu. Nah, kalau lagi kumpul banyak ya. Kalau nggak ada yang lain kita santai gitu. Ada yang lain. Iya ada bener ya. Ya mas. Ya, kan udah enggak bisa mungkin. Hah? Ya, enggak tahu banyak. Aku nggak mau. Iya gue lah. Ibu Lina. Nenek. Apa pulsa? Yang mana? Gue nggak tahu. Udah. Seru ya. Bapak rumah tangga banget gue. Gitu. Silakan diminum loh. Iya. Ini yang bikin Ibu Ono. Ono nggak bikinin kurang ajar ya. Makasih. Di atas Pak. Itu yang dari Israel. Kalau TNI punya juga. Kasihin aja. Punya lah. Tapi dipakai nggak? Nggak tahu. Kalau duit nggak Biasanya masalah. dipakai. Jadi cara makainya gini. Pakai perintah kan. Tolong jalanin ya gitu. Terus? Ya itu, tolong jalanin sambil nunjuk vendor. Oh, Seringnya kayak gitu. artinya kecanggihan alat Israel ini sebenarnya kemudian tidak membutuhkan skill yang Ya. dalam banget karena Sebetulnya. sudah Tapi tetap kita kan butuh apa ya? Butuh teori ya. betul. Nah, teori Saya itu artinya vendor banyak yang bisa mengoperasikan itu. ya vendornya itu bisa. Ya. Nah kalau perdagangannya pembeliannya kan nggak mungkin langsung Ya. Ya. apa alat atau apa kan, dia pakai pihak Dia punya ketiga. jalur lah. Ada pihak ketiganya sih. Kalau urusan pihak ketiga mah banyak di Indonesia mah. Banyak lah. Yang bisa mengadakan itu, yang bisa mendatangkan itu. Ya, pokoknya Palu Gada kan banyak banget. Palu Gada banyak banget, pokoknya gue dapat sekian persen gue adain tuh barang, selesai banyak gitu. Dan kaya-kaya, Ada kenalan Kang? Yang Enggak. baru gede gitu. nggak ada. Yang ada waktu itu waktu TNI gini, waktu sama Pak sini Pak Budiman tuh, kan kita eksperimen bikin BTS segala macam tadi, berarti butuh pengadaan dong. Terus gue ngasih spek, semua anggota dikasih laptop ya, gue parah spek gue tuh. Pokoknya semua anggota yang ikut kasih laptop, semua anggota yang itu pokoknya sejahtera sama gue mah. Lu semua harus dapat laptop, terus lu semua harus dapat USB hard disk. Soalnya kalau nggak pusing saya, kan mereka development. Ya. Terus komputer harus ngadain sendiri kan pusing mereka, kasihan loh, laptop masukin semua masukin. Terus mereka nanya ke saya, Pono, ini yang mau beli siapa? Lu aja dah. Jadi mereka beli sendiri biar happy kan. Jadi yang ngadain internal mereka. Jadi mereka udah punya inilah punya jalur buat kayak gitu. Begitu waktu itu salah satu alatnya ada yang rusak. Gimana itu kalau bisa? Rusak ya gampang, kan kebetulan saya udah bilang tolong beli ini dari perusahaan yang ini dari sini ya. Jadi kan udah tahu, saya tinggal kirimin ke sana, ini barang lu rusak, ya udah kita gantilah, ganti kan. Itu nggak bayar apa-apa, mereka udah nyiapin duit $1.000 tuh waktu itu. Ini bayar apa? Nih Pak Ono, duitnya. Udah ambil aja. Jadi mereka udah selalu jadian kayak gitu kan. Jadi mereka udah punya sistem di belakangnya sih sebenarnya buat pengadaan gitu, ada Jago lah ya kalau pengadaan. kalau pengadaan mah jago lah, udah nggak usah khawatir. Khawatir. Mau ngadain apa lu, kapal selam apa Rafael ada itu, keren dah, Republik ini bagus, Latihan yang susah. seru maintenance terbangin. Nah itu mulai karena udah skill orang ya, kalau udah skill orang nah baru tuh kelihatan. Tadi kan Kang Ono juga bilang ada yang juga nggak ada adalah prosedurnya. Ya. Kalau bukan musuhnya, kalau mainnya di alat-alat yang Israel itu kan canggih banget tuh Kang. Kalau nggak ada prosedurnya kan Prosedur yang bisa juga maksudnya disalahgunakan atau Ya itu bisa disalahgunakan.
Ya kalau soal gunakan kita nggak tahu lah ya. Ah, Pasti bisa lah soal gunakan. Bisa banget gampang soalnya. Nggak usah diceritain salah gunanya. Tapi kira-kira gini lah. Prosedurnya misalnya gini. Kalau ada masalah, ada sesuatu ya, ada masalah apa. Ini ada alat, ini ada masalah nih. Dan alat ini sebenarnya bisa buat bukan mengatasi ya, pokoknya berpartisipasi untuk urusan masalah ini. Misalnya ini urusannya mencari pelaku atau apa gitu ya. Jadi ini bisa dipakai. Tapi untuk dari orang yang kena masalah sampai ke alat itu kan banyak banget tuh lewatnya. Ini orang biasa, misalnya orang awam, orang biasa. Terus dia harus lapor kemana coba? Ke Polres, Polsek, Polda. Lu nanti alatnya ternyata bukan dari kepolisian. Udah antar instansi ya, adanya di intelijen, adanya di Mabes. Nah, lewat mana tuh? Pusing. Prosedur itunya nggak ada. Itu. Penggunaan antar lembaga gitu. Iya, lembaga. Belum kalau orang biasa mau lapor seperti apa. Kalau udah pernah ngerasain kena masalah di dunia cyber, kita lapor polisi kan cuma dapat surat laporan. Kemarin istri itu waktu di toko online ke polisi lapor, dimarahin sama polisi tahu. Kok justru dimarahin? Dimarahin habis-habisan, gue udah ketawa aja. Marahinnya gini, ibu udah tahu toko online tukang nipu, beli lagi di toko online, dimarahin. Udah sana urusan dulu sama toko online-nya beresin. Kalau udah nggak bisa beres baru sama saya, gitu. Udah bener hashtagnya ya. Terus istri kan udah mau nangis gitu. Nangis. Ya udah sini lah, pakai gaya ono aja, posting aja di Twitter, selesai masalah. Selesai masalah. Ya, saya posting di Twitter, selesai selesai sih masalahnya. Kan toko online juga nggak mau namanya jelek dong. Jadi dia ya udah, lu hilang duit berapa, 3 juta gue ganti. Gitu. Walaupun gue tahu sebenarnya duitnya keambil ke sana. Kang, kalau kayak yang kemarin ada beberapa isu yang dianggap sensitif oleh pemerintah, misalnya KPK, Omnibus Law, apalagi ya? Papua. Itu kan ada beberapa. Papua tuh urusan di shutdown atau urusan sadap atau urusan apa? Hampir keseluruhan kayaknya ya. Hah? Shutdown, sadap. Semuanya. Kalau semuanya yang kalau sadap tuh ya udah standar lah. Kalau shutdown parah, Pak. Harusnya nggak boleh sih ya terus. Iya, itu kan ada serangan yang kalau dilihat di luar seragam gitu ke akademisi atau ke aktivis yang sedang mengawal isu itu. Ada kecurigaan misalnya itu dilakukan oleh satu pihak, pemerintah meretas handphone itu gitu. Itu kalau Kang Ono ngelihat memungkinkankah dengan alat yang dimiliki atau yang tadi Kang Ono jelaskan? Kadang-kadang nggak usah kayak alat sih. Jadi pakai surat perintah doang. Gua aparat ya. Lu operator. Nurut ya. Saya harus monitoring nomor ini. Ya udah selesai gitu doang. Nggak usah pakai alat juga bisa. Asli. Jadi menyadap meretas itu Nggak harus meretas kadang-kadang. Ya cukup bilang ke operator. ya. Contoh, bilang ke operator, tolong monitor nomor ini. Tolong kasih laporannya ke saya. Bisa keluar laporannya. Misal posisi handphonenya dari mana aja, pergerakannya kayak gimana, keluar semua. Dia nelpon ke siapa aja, keluar. SMS-nya apa, keluar. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu alat sih, karena emang semua itu ada di operator. Data itu ada di operator Dan semua. ngasih operatornya. Ya kalau nggak ngasih urusannya penjara, ya ngasih lah. Kan iPhone nggak mau ngasih ke Bukan iPhone-nya. bukan kalau di Amerika Oh di iPhone. pemerintah minta data ke iPhone kan nggak dikasih. Kalau ini kan di Undang-Undang Telekomunikasi itu emang tertulis Betul, ya. bahwa si operator harus ya pokoknya kalau udah urusan apa penyidikan segala macam ya harus ngasih, harus tunduk ke penyidik. Istilahnya penyidik ya. Jadi emang ada masalah, jadi ini penyidikan. Ya udah. Bisa ada di undang-undangnya tertulis banget. Jadi urusannya bukan masalah ini ya, jadi bukan masalah teroris sih sebenarnya. Pasal yang dipakai penyidikan. Segampang itu ya. Gampang. Jadi sebenarnya nggak perlu alat sih. Butuhnya selembar kertas doang, perintah. Selesai. Tapi kan teknis nih, operator itu bisa nyadap ya, bisa menentukan. Tapi meretas bisa nggak? Mengambil alih akun. Ya operatornya harus punya hacker dalamnya supaya bisa masukin trojan ke dalam handphone tadi.
Oh, jadi butuh software lagi ya. Kalau yang Existing aja nggak sampai sampai begitu. meretas, sampai misalnya kita bisa narik semua address book apa. Ya. Yang dia bisa lihat adalah komunikasi dari handphone keluar. Misalnya dia pergerakan di operator juga tahu lokasi handphone kan, jadi pergerakan handphone kemana aja bisa kelihatan. Dia kirim SMS apa kelihatan. SMS itu teks soalnya, bisa kelihatan. Dia nelpon dari nomor berapa ke berapa kelihatan. Jadi dia bisa ngelihat jaringan si orang ini ya. Dia berbicara sama siapa aja. Nomor ini nanti bisa kita bikin jaringan lagi kan, kelihatan semua. Yang terjadi di sebagian kejadian kemarin kan, kasus kemarin kan nggak hanya Ini kasus apa gue nggak tahu. ada yang Raffi Patra, ada yang Gue nggak ngerti lagi. Gue nggak ikutan. Ya, peretasan gitu kan. ya terus. Itu berarti Segampang itu sih sebenarnya. Lu nggak jangan punya berpikir alat. harus pakai alat canggih, kagak. Pakai kertas doang. Tapi kita punya alatnya gitu ya. Alat ada, kalau mau pakai alat ada. Cuman pakai kalau Kayak gitu-gitu. si aparatnya males kan pakai kertas. Ngapain gua kalau pakai kertas bisa, ngapain gua ngoperasin alat gue? Pakai kertas nanti laporan udah beres. Ke atas tinggal nih Pak laporan selesai. Kalau pakai alat gua harus kerja lagi kan. Mendingan pakai kertas gua keluarin, selesai masalah gua. Lu harus mikir praktis kayak gitulah. Kalau alatnya Kominfo itu bisa juga meretas. Kominfo yang buat Yang nyari bikin- situs ya. porno enggak? Enggak, Dia buat ini, aja ya. iya, bukan meretas, dia lebih ke monitoring media sosial, internet kayak gitu. Dan itu dibutuhkan sama presiden segala macam, urusan hoax segala macam. Kan lagi ramai kan hoax segala macam kan. Nah itu yang didukung alat ini. Jadi kalau ada hoax segala macam dia mau pinpoint nih biang keroknya siapa sih. Gitu. Tapi alatnya buat situs porno. Tapi dia bisa hoax, bisa. Teroris, anti NKRI gitu bisa ya. Iya bisa, gampang itu mah, nggak susah. Kan, tapi kan alat Israel kan nggak cuma satu produk kan gitu. Banyak. Kan banyak. Di Indonesia akan tahu yang dipakai. Waduh, Apa? kalau nanya spesifik itu gue kita tahu. Orang gue nggak pernah lihat barangnya langsung. Mereka ngomong doang ke gue ya. Jadi gue nggak lihat barang. Tapi barangnya gue yakin lebih dari satu sih. Yang nggak satu lah, barang kayak gitu banyak, beberapa. Contoh sederhana lah. Ada yang mungkin berbentuknya kayak appliance tuh kayak kotak, taruh, nyalain, colok, hidup. Itu appliance. Ada lagi yang bentuknya laptop. Dan laptop di militer seru loh. Wih, Kenapa tuh? gimana? Serunya lu celupin dalam dikali nggak apa-apa, keluarin lagi hidup. Oh, iya? Iya. Harganya satu laptop berapa puluh juta. Gitu. Nggak pakai Dell apa Nggak. Lenovo Kagak. atau Laptopnya gua- Mac nggak pakai. Kagak. Laptopnya yang kayak gitu, dicelupin. Kalau bisa dilindes tank nggak apa-apa kalau bisa sih, tapi nggak bisa. Ya, dia minimal weatherproof ya, celupin segala macam aman. Dan waktu itu itu kan saya lagi itu ya, yang berita sama Kasat itu kan, ngelihat cara mereka pesen barang. Lu gila lu. Lu tau nggak? Kalau gue pesen, gue nggak akan kayak lu. Jadi kalau dia kan beli satu laptop yang mahal banget ya. Kalau gue enggak, gue mendingan beli laptop murah banyak. Satu kecelup ya hilang satu, gue masih ada 20 lagi. Kalau dia mending satu tapi nggak bisa diapain gitu. Kalau gue mendingan 20, satu hilang ada satu lagi ambil, satu hilang ada lagi. Kalau gue kan gitu rakyat. Mereka mikirnya yang bagus-bagus gitu. Kalau mereka bagus banget satu, kalau gue jelek banyak. Terpesona dengan kecanggihan. Iya, jadi modelnya gitu. Dan alat itu banyak. Sekali dia pesen laptop itu ya, bisa mesen bangsa 10 gitu. Satunya kan hampir 100 juta. Yang dipakai buat Kayak gitu-gitu. Ya, Bisa anti air, bisa. Mereknya apa itu, Mas? Hah? Merek Aduh nggak tahu gua. Kalau udah kayak gitu mereka yang lebih jago. Tapi dalamnya apa ya? Nah, HP apa-apa dulu kalau nggak salah. Tapi di ini lagi Modif. dimodif banget. Jadi dia nggak beli 1-2, belinya ya mahal dan belinya nggak 1-2 gitu, 10. itu hardware yang dibeli berarti kan. Ya dalamnya udah ada software ya. Waktu itu ada yang buat ngejam segala macam, ngejam kalau kita pejabat datang kan, sinyal di jam semua kan. Ini barangnya.
karena gue orang radio, tahu dong, lu pasti nggak berani deket-deket orang itu ya, nggak berani. Soalnya kalau dideketin, ini kan power gede ya, mandul lu pada. Oh, Gede gitu ya, box gede gitu. Boxnya inilah segini kira-kira. sinyalnya yang gede. Sinyalnya gede banget. Kalau yang dia pakai mobil jalan, Iya, taruh di mobil. kan mobil ya? Itu buat ditaruh di mobil bentarnya. Ya Kominfo punya juga. Punya. Ada jam-jammer kayak gitu. Ada. Jammers. Kalau kita jago, kita bisa bikin juga sih sebenarnya. Soalnya ngerusak tuh paling gampang. Kita bikin aja pemancar rusak ya. Udah pemancar rusak nyalain kan merusak semuanya, beres. Kalau tadi Kominfo punya alatnya itu, kalau di tingkat provinsi mereka punya nggak? Hal-hal kayak gituan ada kayaknya, tapi nggak semahal yang di pusat ya. Artinya tingkat provinsi ini juga cukup pintar ya. Kal- Kominfonya. Ya kebetulan kan kita provinsi, kementerian lembaga kan ratusan jumlahnya. Kalau orangnya pintar, di dalamnya pintar, ya alatnya oke. Yang Kang Mono tahu mana yang pintar-pintar? Gue interaksi jarang, tapi gue lagi bantuin anak-anak ini nih, Tangsel, Tangerang Selatan. Kan saya kan di Institut Teknologi Tangerang Selatan nih, wakil rektor. Konsekuensinya interaksi langsung sama orang-orang dinas Kominfo segala macam kan. Nah, itu alatnya bagus, keren-keren itu, dan orangnya jago-jago. Ya tapi ya jago, ya di atas Standar Kominfo lah ya. di antara Kominfo yang lain dia di atas lah. Tapi kalau sama yang ini yang profesional banget masih agak di bawah, dan itu idealismenya oke juga. Contoh, ini gue kasih contoh aja ya. Salah satu tekanan yang ada di dinas Kominfo di Tangsel ini, pemerintah lokal gitu ya. Salah satunya kan dia harus bikin program supaya bermanfaat buat orang banyak, gitu ya. Khusus di urusan Kominfo kan komplain yang banyak adalah dari orang-orang tua murid, dari siswa segala macam, gimana caranya sekolah online tanpa kuota tanpa pulsa kan. Solusinya menterinya adalah ngasih pulsa kan, padahal kagak ada sinyal kan. Nah, mulai mikir nih si Kominfo Tangsel mikirnya sederhana, asli sederhana bang. Kono, kita udah nyambungin nih kelurahan-kelurahan segala macam, sebagian besar belum semua. Jadi ada wifi hotspot free di kelurahan kecamatan. Bisa nggak kita pakai buat solusi buat itu? Oke, bisa. Jadi mulai saya bantuin mereka, gue ajarin pelan-pelan. Kita bikin e-learning supaya anak-anak bisa try out online. Jadi kita bikin try out online, begitu disambungin nih ke kelurahan sama kecamatan supaya mereka bisa tanpa pulsa pakai hotspotnya Kominfo yang free tadi buat minterin ini. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata teknik yang dipakai dia bikin jaringannya statik. Statik itu artinya